Ya, halo, kembali lagi bersama saya Diskalo Niskalo. Di video kali ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan leak Bali menurut Lontar. Sebelum itu, kalian bisa mencet tombol subscribe di bawah dan juga tombol like karena subscribe itu gratis. Oke? Nah, kalian pasti sudah sering dengar dong kata leak ini, mulai dari membicarakan secara mistis dan horor hingga kata leak ini juga menjadi umpatan orang kesal atau marah di Bali. Artikel ini kami kutip dari geekpain.blogspot.com. Ilmu leak ini bisa dipelajari dari lontar-lontar yang memuat serangkaian ilmu pengleakan, antara lain lontar Camrebrag, Sampian Emas, Tangting Mas, maupun Jung Biru. Lontar-lontar di atas ini ditulis pada zaman Erlangga, yaitu pada masa Celonarang masih hidup. Pada zaman Raja Udayana yang berkuasa di Bali saat I Gede Basir masih hidup, yaitu pernah menulis buku lontar pengleakan dua buah, yaitu lontar Durgo Birawai dan lontar Ratuning Kawisesan. Lontar ini memuat tentang teknik-teknik ngereh leak desti. Selain itu, lontar yang bisa dipakai referensi lainnya adalah lontar Tantra Bhairawa, Kandapat, dan Siwat Tantra. Leak mempunyai keterbatasan dan ketergantungan dari tingkatan rohani yang dipelajari. Menurut lontar tersebut, ada 7 tingkatan leak. Yang pertama, yaitu leak bara atau Brahmo. Leak ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api saja. Yang kedua, leak bulan. Yang ketiga, leak pemamaron. Yang keempat, leak bungo. Yang kelima, leak sari. Yang keenam, leak cemengrangdu. Dan yang ketujuh, leak siwoklaka. Leak siwoklaka inilah yang tertinggi, sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Di samping itu, ada tingkatan yang mungkin digolongkan tingkat tinggi, seperti Calonarang, Pengiwo Empu Baradah, Suryo Gading, Brahmo Karyo, Iwangkas Candi Api, Garuda Mas, Ratna Pajajaran, Isewermas, Bali Godawo, Suryo Mas, dan yang terakhir itu adalah Sang Yang Aji Rimrim. Nah, dalam kegelaran di samping itu, ada sumber juga yang mengatakan leak yang paling tinggi menjadi Bade Mas atau menara pengusung jenazah. Di bawahnya ada Garuda, dan lebih bawah lagi ada binatang-binatang lain seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina, dan binatang lainnya. Selain itu juga dikenal nama I Pudak Sategal atau yang terkenal cantik dan bau harumnya, I Garuda Bulu Emas, I Jakor Punggul, dan I Pitik Bengil atau anak ayam yang dalam keadaan basah kuyup. Dari sekian macam ilmu pengleakan tersebut, ada beberapa yang sering disebut seperti Bajro Kalika yang mempunyai sisya sebanyak 100 orang, Aras Ijo Mayo yang mempunyai parasana atau anak buah sebanyak 1.600 orang, diantaranya adalah I Garuda Putih, I Gringsing, I Bintang Sumambang, I Sudomalo, Pudak Sategal, Blok Dawo, Jako Tuwo, I Pering, Ratno Pajajaran, Sampian Emas, Kebo Komalo, I Miso. Disebutkan pula bahwa ada sekurang-kurangnya 4 ilmu bebai, yakni I Jaya Satru, I Ingo, Nyoman Numit, dan Ketut Blok. Masing-masing bebai ini mempunyai teman sebanyak 27 orang. Jadi, secara keseluruhan, apabila dihitung maka akan ada banyak 108 macam bebai. Tingkatan leak pun sebenarnya sangat banyak, namun karena kerahasiaan yang sangat tinggi, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui. Mungkin hanya sebagian kecil saja dari nama-nama tingkatan tersebut sering kita dengar, karena semua ini adalah sangat rahasia dan tingkat-tingkatan yang disampaikan pun
Kadangkala antar satu perguruan dengan perguruan yang lainnya berbeda. Demikian pula dengan penamaan dari masing-masing tingkatan ada suatu perbedaan. Namun, sekali lagi, semuanya tidak jelas betul, karena sifatnya sangat-sangat rahasia dan memang begitulah hukumnya. Setiap tingkatan mempunyai kekuatan tertentu. Disinilah penganut leak sering kecele. Ketika emosinya labil, ilmu tersebut bisa membabi buta atau bumerang bagi dirinya sendiri. Hal inilah yang membuat rusaknya nama perguruan. Sama halnya perumpamaan seperti pistol. Salah pakai berbahaya, makanya kestabilan emosi sangat penting dan di sini sang guru juga sangat ketat sekali dalam memberikan pelajaran. Selama ini, leak hanya dijadikan kambing hitam sebagai biang ketakutan serta sumber penyakit atau aji ogek bagi beberapa orang. Padahal, ada aliran yang memang spesial mempelajari ilmu hitam tersebut disebut penestian. Ilmu ini memang setelah emosi barulah dia beraksi. Nah, itu tadi tingkatan-tingkatan leak menurut lontar yang kami kutip dari salah satu website di internet. Untuk kalian pada saat ini, apakah kalian masih mempercayai tentang ilmu hitam maupun leak di sekitar kalian? Kalau kalian mempunyai informasi atau pengalaman mengenai leak ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Skala Diskala untuk video-video leak selanjutnya. Terima kasih.